kenikmatan bagi bangsa Indonesia, kenikmatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Karena dengan merdeka kita bisa membangun, karena dengan merdeka kita bisa berjuang di jalan Allah, karena dengan merdeka kita bisa menikmati daripada kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Allah dengan kemerdekaan 17 Agustus. Bagaimana cara untuk mensyukuri kemerdekaan itu? Tentunya kita harus tahu ilmunya, ya. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia 17 Agustus hanya diisi dengan joget-joget, diisi dengan hal-hal yang kurang bermakna. Tetapi lebih dari itu, kita mensyukuri kenikmatan itu harusnya lebih mengenang bagaimana pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam rangka menuju kemerdekaan itu. Karena Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Inggris, tetapi kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah. Maka sesepuh-sesepuh atau para pejuang dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45 diawali dengan kata-kata, dengan rahmat Allah Indonesia bisa merdeka. Ini luar biasa, ya. Jadi salah satu daripada kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri kemerdekaan itu, yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Allah. Bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan satu pemberian Allah yang terbesar bagi bangsa Indonesia. Maka para pejuang kita dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45, dalam merumuskan Pancasila, itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah hebatnya para pejuang kita, para syuhada kita yang telah membela Indonesia menuju kemerdekaan. Mudah-mudahan mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara di akhirat sana mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar, ya. Oleh karena itu, dengan menghormati para leluhur kita, senantiasa kita selalu mendoakan mereka. Itu salah satu cara kita menghormati, mensyukuri atas kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kita harus mengakui, gitu ya, mengakui bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Allah. Karena pada waktu itu kan Indonesia belum canggih, gitu loh, ya. Sementara mereka Belanda, Jepang, Inggris itu sudah canggih-canggih tuh. Tapi Indonesia belum canggih alatnya, tapi kok bisa merdeka? Nah, itu karena didorong oleh doanya para kiai, disupport oleh doanya para ulama. Begitu juga senjata yang paling ampuh dalam menegakkan kemerdekaan itu adalah takbir. Ya, kalau sudah Allahu Akbar, serang, gitu ya. Terutama waktu kejadian 10 November, itu loh. Bagaimana jeripayahnya para ulama berkumpul di 10 November di Surabaya. Itu loh, ya. Jadi di Surabaya itu sebenarnya hari pahlawan-pahlawan itu para ulama itu sebenarnya. Tapi nggak disebutkan hari pahlawan nasional, gitu ya. Padahal di dalamnya itu para ulama. Nah, para ulama itu dalam mengibarkan bendera merah putih itu tidak mudah, ya.
sebelum merdeka, sesudah merdeka, itu banyak tantangan. Untuk mengibarkan bendera berkibar itu di atas, apa istilahnya, ya, di atas bambu itu luar biasa. Itu perlu perjuangan. Maka 17 Agustus ini hendaknya bagi bangsa Indonesia paling tidak mengibarkan bendera putih, gitu ya, menandakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Itu yang pertama, kita harus mengakui bahwa kemerdekaan itu dari Allah, gitu ya. Dan pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita itu sepakat bahwa negara ini berdasarkan Pancasila. Kenapa? Karena yang ikut memerdekakan Indonesia ini bukan saja orang Islam, tapi dari semua, ya, yang dari semua suku, daripada golongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan berdirinya Indonesia ini, ya, dengan dinaungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka kita bisa hidup berdampingan, hidup saling hormat menghormati, kemudian saling membangun. Indonesia ini termasuk salah satu negara yang subur, makmur, gitu ya. Jadi satu, kita harus mengakui bahwa ini adalah kemerdekaan, itu adalah anugerah Allah, gitu ya. Yang kedua, kita harus harus mempertahankan kemerdekaan ini. Jangan sampai ada bangsa-bangsa yang lain yang menjajah lagi, itu loh, ya. Waktu 10 November itu kan sebenarnya sudah merdeka. Ada satu bangsa yang akan menyerang lagi, itu ya. Maka oleh karena itu dipatahkan oleh para ulama dengan istilah 10 November. Alhamdulillah, saat ini kita sudah merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita isi membangun, gitu ya. Merdeka ya harus membangun. Satu, harus membangun. Yang kedua, harus memakmurkan negeri ini. Yang ketiga, harus bisa meratakan atau memberikan keadilan, itu ya. Keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengakui bahwa kemerdekaan ini dari Allah. Kita harus banyak ibadah kepada Allah, harus banyak bersyukur kepada Allah, harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, gitu ya. Isi kemerdekaan ini dengan pembangunan, ya, sesuai dengan skillnya, gitu ya. Kalau para ulama dengan ilmunya, para cendekiawan muslim dengan sekolahannya, gitu ya, dengan apa istilahnya, dengan skillnya, bagaimana Indonesia ini supaya maju, supaya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bidang ekonominya, bidang politiknya, bidang keamanannya, sumber daya manusianya, gitu ya. Dan Indonesia ini negara yang subur, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat bagi